Di saat dia kesakitan, di saat dia butuh pertolongan, siapapun Tuhannya, siapapun yang disembah, bengok-bengok kaya apa, ini masih butuh manusia. Terus niku Pak, cara untuk mengenal diri sendiri supaya kita ini mengenal Tuhan itu dengan cara apa Pak? Seperti apa? Di saat mata kita masih melihat, masih bisa membedakan warna, maka kagumilah mata Anda, rawatlah mata Anda supaya tidak dibuat atau melihat keburukan, atau tidak untuk menakut-nakuti orang. Karena dengan mata yang melorok itu juga jelas sudah aura pemarah, sudah kelihatan. Setelah begitu, bahagialah orang-orang yang mempunyai indera yang ada di dalam mata itu masih terang, benderang untuk melihat. Coba Mas Indra sendiri kemarin baru saja ada masalah di mata. Bingung toh? Iya Pak, bingung. Pertanyaannya gini, di saat Mas Indra sakit, datang ke Allah apa datang ke manusia? Ke manusia Pak. Untuk berobat? Apakah Allah yang mengobati, apakah manusia yang mengobati? Manusia. Kadang-kadang manusia itu ngomongnya kementus, bahwa manusia itu sarana. Nah kalau sarana, kenapa kita nggak langsung ke pusatnya? Maka yang dinamakan Baitullah, orang yang punya rumah yang bisa mengobati orang itu untuk melangsungkan kelanggengan hidup. Kita bisa meneruskan hidup ini dengan langgeng. Itulah yang dimaksud Baitullah atau rumah Allah. Bukan dokter saja, siapapun yang bisa memberi pencerahan, siapapun yang bisa mengobati, siapapun yang bisa menerangi, siapapun yang bisa membuat bahagia, ya itulah yang dimaksud Baitullah dengan bahasa Arab. Maka kita itu belajar, jangan belajar pada orang yang lagi bahagia, jangan belajar orang yang hanya pintar membaca, hanya bisa menyampaikan kitab-kitab terdahulu. Kita tuh datang di saat orang itu kalau kena musibah. Coba bayangkan, di saat kecelakaan kakinya patah, di saat badannya utuh tapi ada penyakit di dalam tubuhnya. Bukankah itu cara kita tuh mengenali diri kita supaya kita itu selalu mengenali Tuhan? Oh, berarti lebih bahagia, lebih mulia saya dibanding orang ini. Di saat dia kesakitan, di saat dia butuh pertolongan, siapapun Tuhannya, siapapun yang disembah, bengok-bengok kaya apa, ini masih butuh manusia. Karena sebenarnya ya manusia inilah wakil Tuhan atau tangan kanan Tuhan, dan bisa dikatakan itulah Tuhan yang nyata. Berarti intinya kalau kita bersyukur, itu akhirnya kita bukan bersyukur kepada Tuhan Pak. Bukan bersyukur kepada Tuhan, bersyukurlah pada yang menghidupi lah. Yang menghidupi itu lagi ya baru dimaksud Tuhan. Maka saya sering bertanya, bagaimana? Apakah kita yang dilindungi Tuhan? Apakah kita yang harus melindungi Tuhan? Kalau kita dilindungi Tuhan, kita nggak akan mati kok, kita nggak akan sakit kok. Aman terus Pak. Tapi untuk menjaga kita supaya nggak mati dan nggak sakit, maka kita yang harus melindungi Tuhan supaya nggak lepas pada diri kita Tuhan itu. Ya, setiap penemu itu mesti kontras. Karena salahnya, kenapa? Salahnya orang-orang itu masih belajar dengan masa lalu. Dan kalaupun datang ke rumah Tuhan itu mendatangi bangunan yang kotak. Makanya sukanya sering mengkotak-kotakkan orang dan membeda-bedakan orang. Coba ambil syariat dari tawaf. Dari titik nol kita melingkari dan nanti ketemunya di titik itu lagi. Kalau sudah bulat, mana sisinya? Artinya kalau bulat itu kebersamaan. Dan bilangan manapun di saat yang tertinggi membutuhkan
bilangan 0. Betul. Iya. Bukan bilangan kotak. Makanya kalau orang masih mau mengkotak-kotakkan dan membeda-bedakan tentang akidah, tentang kepercayaan, berarti dia belum pernah menemukan Tuhan dan belum pernah bersama Tuhan, dan di mana saja hatinya mesti syirik, hatinya mesti sakit. Jadi sudah kelihatan, dilihat dari omongannya, dilihat dari perilakunya. Orang itu tidak pernah dilihat kebahagiaan, bisa berkomunikasi dengan sesama siapapun. Kalau sesama artinya manusia, belum bisa berkomunikasi dengan ciptaannya. Ya ada gunung, ada kayu, ada sungai, ada hewan, dan lain sebagainya. Berarti dia belum pernah bersyukur menjadi manusia. Beda dengan hewan. Di pagi hari tanpa dikomando, burung-burung sama bersiul bernyanyi. Karena dia sudah menerima bahwa dia sebenarnya burung yang sebenarnya. Nah manusia, bangun tidur belum cuci muka yang dipikir sudah sarapan. Sudah yang lainnya mau ke sana kemari. Dia itu kodrat sebagai manusia, tapi jangan kebangetan. Mbok raup dhisik, sarapan dhisik lagi mengerjakan itu. Hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kita berbuat dulu, maka hasil itu akan menyusul. Mestinya seperti itu. Tentang orang mengharap surga, sama juga, kita itu berbuat apa terus mengharap surga? Kan kita itu bahagia dulu barangkali nanti mendapatkan surga. Makanya kita itu sekarang mulai sadar lah. Kita itu siapa? Lalu kita itu pernah berbuat apa? Kok kita itu membayangkan setelah nanti kita mati di sana akan mendapatkan sesuatu yang nikmat, yang kadang-kadang yang dibicarakan itu kadang-kadang sulit dinalar. Ini adalah kebangetan. Kok nggak pernah berpikir di saat di dalam rahim ibu, kita itu ngapain? Mestinya orang membicarakan itu masa lalu yang pernah dikerjakan, diomongkan sekarang. Lah masa yang dibicarakan itu belum pernah kita belum pernah kita lampaui. Kok sudah dibicarakan dan direncanakan sekarang? Nah, makanya otak-otak yang seperti ini, daripada merevisi kitab seperti yang ditanyakan Mas Indra kemarin, mendingin merevisi otak kita supaya kita itu bahagia, selalu mendapatkan pencerahan, dan arah kita itu arah yang jelas. Bahwa kalau membicarakan besok, artinya nanti malam harus tidur. Nah, itulah kalau membicarakan tentang Tuhan dan menjawab pertanyaan dari saudara tadi. Tadi Pak Darno mengatakan bahwa sebetulnya itu bukan kita yang dilindungi Tuhan, tapi kita melindungi Tuhan. Cara untuk melindungi Tuhan itu bagaimana, Pak? Di saat kita lapar, kita makan apa kita tahankan lapar itu? Dikala lapar itu ditahan terus menerus, kita mati, bisa ngomong Tuhan, bisa ngomong Allah, bisa ngomong Gusti, modar kita. Maka harus dilindungi. Di saat kita dahaga, yang telah berlanjut, dan basa Jawa ini wis ketemenan, ngerasa ngomong Gusti, wong ilat dige ngomong wis cetak-cetak garing kok. Kalau ini nggak segera kita lindungi, nggak segera kita minum air, kita mau bicara lantang, kita mau bicara ngotot-ngotot sampai urat lehernya segini-gini. Ini kan karena perutnya juga kenyang dan di sampingnya juga minuman lengkap loh. Nah coba gak saya dikasih itu, disuruh bicara ngeden-ngeden korong jam, mereka gak modar kepengen rawangnya aku. Bukankah kita yang melindungi Tuhan? Apakah dengan bicara yang seperti itu Tuhan tuh suka terus dikirim selang lewat goib, terus dimasukkan ke tenggorokannya? Apakah Tuhan terus tiba-tiba ngirim sesuatu nasi masuk ke dalam perut? Wis ora le munafik, wong poso niku jarene melakukan ibadah.
Tapi kenapa kalau itu melakukan ibadah di saat kita lapar, kok tenaga kita lemes?